Thomas Tuchel punya tugas berat memimpin Inggris di Piala Dunia 2026. Skuad tiga singa punya segudang potensi untuk keluar sebagai juara, tapi bisa terhambat ekspektasi tinggi. Lini tengah super mewah bakal berubah jadi bencana jika gagal dimaksimalkan Thomas Tuchel. Ego besar The Three Lions juga berpotensi jadi masalah karena dihuni banyak bintang. Beruntung bagi negeri Raja Charles III, pelatih sekeras Tuchel sudah terbukti bisa membereskan hal-hal ini. Bagaimanakah Thomas Tuchel membuat Inggris tampil gacor di Piala Dunia 2026? Ambisi menuntaskan penantian panjang di Piala Dunia. Piala Dunia 2026 bakal menjadi ajang yang sakral untuk timnas Inggris. Pasalnya turnamen tersebut bakal menandai peringatan 60 tahun sejak terakhir kali mereka mengangkat trofi Piala Dunia. Skuad tiga singa seolah terkena kutukan akibat satu dosa yang mereka perbuat di edisi 1966. Gol hantu George Hurst di menit ke-101 memenangkan Inggris di partai final dengan skor 4-2 atas Jerman Barat. Padahal sepakan Hurst belum melewati garis gawang tapi tetap disahkan oleh pengadil lapangan. Sejak momen itu, Inggris selalu digelayuti nasib sial di setiap turnamen. Sampai-sampai Inggris disebut oleh beberapa kalangan sebagai tim semut yang dibesar-besarkan media. Publik negeri Raja Charles III selalu koar-koar dengan slogan "Football is coming home". Fans dan media selalu jumawa bahwa Inggris bisa menentang kemustahilan dan kembali berprestasi. Padahal kenyataannya setiap kali slogan tersebut dikibarkan, skuad tiga singa selalu gagal mengangkat trofi juara. Sebut saja kegagalan di partai puncak dalam 2 gelaran Piala Eropa terakhir. Sementara di Piala Dunia jangan pernah tanya soal seberapa parah nasib tiga singa. Sebab final 1966 menjadi prestasi paling akbar yang tak pernah terulang kembali. Budaya jumawa seperti inilah yang coba dihapus Thomas Tuchel untuk Piala Dunia 2026. Kami akan datang sebagai underdog karena kami sudah puluhan tahun tidak juara dan kami akan bertanding melawan tim yang sudah berulang kali juara. Kalau tidak datang sebagai tim, kami tidak punya peluang. Tanggapan berbeda justru dilontarkan oleh Declan Rice yang tetap punya ekspektasi tinggi. Kami ingin memenangkan Piala Dunia, itu mungkin terdengar berani. Tapi kami adalah Inggris yang punya pemain kelas dunia di setiap lini. Jika tidak bicara begini, artinya mental kami lemah. Komposisi mewah di lini tengah. Komentar berani Declan Rice sejatinya wajar-wajar saja jika melihat komposisi skuad Inggris, terutama lini tengah yang bisa diotak-atik sesuai kemauan Thomas Tuchel. Skuad tiga singa punya banyak gelandang top yang memberikan mereka kedalaman skuad. Jude Bellingham kembali dipanggil Tuchel ke skuad utama setelah absen di 2 jeda internasional. Hal serupa juga dialami oleh wonderkid Crystal Palace yakni Adam Wharton. Pemain 21 tahun ini kembali masuk skuad setelah absen di FIFA Matchday bulan lalu. Namun banyaknya gelandang berkualitas membuat Wharton kesulitan bersaing di bawah komando Tuchel. Sejak sang pelatih menjabat, Wharton baru bermain 5 menit saat Inggris mengalahkan Serbia. Tuchel sendiri lebih sering memberikan kesempatan kepada Elliot Anderson yang sedang naik daun. Terbukti gelandang Nottingham Forest ini belum pernah tergeser dari starting lineup di era Tuchel. Padahal dirinya baru debut di tim nasional pada bulan September lalu. Gak heran Anderson punya kualitas jempolan sebagai gelandang modern. Bahkan keunggulannya dalam duel dan mengalirkan bola sampai menarik minat Manchester United. Anderson adalah pemain kunci kami saat ini. Dia salah satu gelandang terbaik di Premier League. Dia sangat komplit dan lincah, itulah yang harus dia tunjukkan kepada saya, ujar Tuchel. Di sisi lain, kita tak boleh melupakan sosok Declan Rice jika membahas di lini tengah Inggris. Gelandang Arsenal ini diprediksi bakal menjadi jantung andalan Tuchel di Piala Dunia 2026. Rice sendiri sudah berevolusi menjadi gelandang box to box yang berperan aktif bertahan dan menyerang. Pemain seperti ini sudah lama hilang dari timnas Inggris sepeninggal Steven Gerrard. Harry Kane kunci penyerangan Inggris.
Selain komposisi gelandang mewah, Thomas Tuchel juga masih punya kartu as untuk memenangkan Piala Dunia. Siapa lagi kalau bukan Harry Kane yang bakal jadi tumpuan di posisi striker. Ditambah Kane punya ambisi balas dendam di Piala Dunia 2026 usai kesalahannya di Qatar. Saat itu dirinya gagal dalam mengeksekusi penalti ke gawang Prancis yang membuat Inggris batal ke semifinal. Mungkin ini adalah momen terendah dalam karirku. Aku sudah pernah gagal di final, tapi kekalahan ini terasa berbeda karena aku gagal memikul tanggung jawab yang dipercayakan satu negara. Meski begitu, pria 32 tahun ini perlahan bangkit hingga menghabisi berbagai rekor timnas Inggris. Kini sang bomber berstatus sebagai pencetak gol terbanyak Inggris dengan torehan 76 gol. Unggul 23 gol dari Wayne Rooney selaku pemegang rekor yang sebelumnya. Tak cuman itu, Kane juga tercatat sebagai pemain yang bermain di luar Inggris dengan rekor gol terbanyak. Sejak pindah ke Jerman, Kane sudah mencetak 17 gol untuk negaranya dan mengungguli Gary Lineker. Performa tersebut juga ditularkan sang bomber bersama FC Hollywood. Musim ini dirinya sudah mengemas 23 gol dari 17 penampilan di semua kompetisi. Pundi-pundi tersebut menambah catatan pribadinya di level klub menjadi 400 gol. Berkat raihan ini, nama Kane kini sejajar dengan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, tetapi kami telah membuat beberapa langkah baik di dalam maupun di luar lapangan yang bisa membantu kami memenangkan Piala Dunia. Kaos pendek super murah ini harganya mulai dari 20 ribuan aja. Cek link di bawah ini. Skema Tuchel yang sulit ditebak. Komposisi skuad Inggris boleh bertabur bintang di setiap lini permainan. Namun kemewahan yang dimiliki The Three Lions tetap akan sia-sia jika taktik Thomas Tuchel tidak sempurna. Beruntung pelatih asal Jerman ini bukan sosok yang gampang disetir tekanan media ataupun publik Inggris. Tuchel sudah membuktikan kalau kendali taktik dan skema tim ada di tangannya. Hal ini sudah dibuktikan dengan keberanian Tuchel mendepak nama-nama besar pada babak kualifikasi. Jude Bellingham, Phil Foden hingga Jack Grealish sudah pernah merasakan ketegasan sang pelatih. Padahal di era Gareth Southgate nama-nama tersebut selalu menjadi langganan starter. Southgate bahkan dikritik karena cenderung memperlakukan sebagian pemain sebagai anak emas. Performa ini langsung hilang di zaman Tuchel yang memang dikenal tegas dan keras kepala. Pelatih 52 tahun ini bahkan berani menolak tuntutan fans Inggris. Publik The Three Lions sempat meminta Jude Bellingham, Phil Foden, dan Harry Kane bermain bareng. Tuntutan ini langsung ditolak mentah-mentah oleh Tuchel. Saat ini jika kami mempertahankan strukturnya, mereka tidak bisa bermain bersama. Itu akan merusak keseimbangan yang sudah kami bangun. Dalam skema Tuchel, Inggris bermain dengan formasi 4-3-3 di atas kertas. Sang pelatih tetap mengandalkan dua winger murni untuk menjaga kelebaran di posisi sayap. Alhasil tidak ada ruang untuk Kane, Foden, dan Bellingham bermain bareng di starting lineup. Posisi striker utama sudah pasti menjadi milik Kane, maka Foden dan Bellingham harus saling rebutan posisi nomor 10 di belakang Kane. Meski begitu, masalah ini justru bisa jadi kartu as yang menguntungkan bagi Inggris. Skema yang dimainkan The Three Lions jadi lebih sulit ditebak karena Tuchel bisa punya banyak opsi. Hal ini serupa dengan yang disarankan oleh Dave Bassett selaku ex-pelatih Leicester City. Dirinya berharap Tuchel bisa berani meracik taktiknya meskipun strateginya bakal dikritik banyak fans Inggris. Saya pikir Tuchel berada di jalur yang benar. Para fans terlalu banyak menghayal dengan sepak bola indah. Coba lihat sekarang, bahkan Manchester City berani bermain umpan panjang dari belakang. Taktik kuno yang dihujat itu kini kembali sukses. Sneakers keren dari Thunderbird turun harga jadi 100 ribuan aja. Cek link di bawah ini. Dengan faktor-faktor kunci yang dimiliki Inggris, mampukah Thomas Tuchel membawa negara ini memutus kutukan Piala Dunia?